A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Ramadhani dengan NIM 0424011006 dari Universitas Muhammadiyah Buton, Fakultas Agama Islam, Program Studi Pendidikan Agama Islam dengan jurusan Tarbiyah dari kelas B semester 2. Pada hari ini saya akan mengerjakan atau melaksanakan tugas mata kuliah dari salah satu mata kuliah kami, yaitu mata kuliah metode baca tulis Al-Quran dengan dosen pengampu yaitu Pak Safarudin Yahya, SPDI, MPDI. Pada kali ini saya akan membacakan salah satu surat dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Bayyinah, dari ayat 1 hingga ayat 8. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan dan juga menerangkan terkait dengan hukum tajwid yang terdapat dalam ayat dari surat Al-Bayyinah, khususnya pada hukum tajwid di bab nun sukun dan tanwin. Baiklah, langsung saja saya akan langsung membacakan surah Al-Bayyinah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda
rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abadan radiyallahu anhum wa radu anhum dzalika liman khasyiya rabbah. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan hukum bacaan nun sukun dan juga tanwin pada surah Al-Bayyinah dari ayat 1 hingga ayat 8. Yang pertama yaitu di ayat 1. Di sini ada kata yaitu min ahlil. Di sini min ahlil. Yang dimana kata min ahlil ini terdapat hukum tajwid yaitu izhar halki dikarenakan terdapat nun sukun mati ataupun nun berharokat sukun yang bertemu dengan huruf alif. Dan dapat pula kita lihat di ayat pertama ini juga terdapat hukum tajwid yang dimana kalimatnya yaitu mungfakina. Terdapat hukum tajwid ikhfah karena terdapat nun mati atau nun berharokat sukun yang bertemu dengan huruf fa, sehingga cara membacanya pun disamar dengan dengung. Akan tetapi untuk cara bacanya ini dengungnya itu masih disamarkan atau masih agak disembunyikan. Selanjutnya marilah kita melihat ke ayat kedua, yaitu pada kata Rasulum minallahi. Terdapat hukum tajwid yaitu idgham bigunnah. Hal ini dikarenakan terdapat tanwin atau dhammatain yang bertemu dengan huruf mim, sehingga dalam cara bacanya pun lebur dengan dengung. Dan selanjutnya masih ada pula hukum tajwid dari ayat kedua ini, yaitu berada di lafaz suhufam mutahharah. Hal ini dikarenakan terdapat hukum tajwid berupa idgham bigunnah karena terdapat tanwin ataupun fathah yang bertemu dengan huruf mim. Baik, mungkin itu untuk ayat kedua. Selanjutnya kita melihat ke ayat ketiga. Ada di kata kutubun qayyimah. Dari kata tersebut terdapat hukum tajwid yaitu ikhfah karena terdapat tanwin atau dhammatain yang bertemu dengan huruf qa. Mungkin itu saja untuk ayat ketiga.
Selanjutnya marilah kita melihat ke ayat keempat, yaitu berada pada lafaz mim ba'di. Terdapat hukum tajwid berupa iqlab karena terdapat nun mati atau nun bertasjid di sini. Mohon maaf, nun berharokat sukun di sini yang bertemu dengan huruf ba. Sehingga dalam cara membacanya pun berubah menjadi mim dan disertai dengung. Dan selanjutnya kita bisa meranjak ke ayat selanjutnya, yaitu ayat 5. Dan kita bisa melihat ataupun memperhatikan secara seksama bahwasanya di ayat kelima dalam surat Al-Bayyinah ini tidak terdapat hukum tajwid yang terkhususkan untuk bab nun sukun dan tanwin. Baik, langsung saja kita beranjak ke ayat selanjutnya, yaitu ayat 6. Di sini kita dapat melihat ke kata ataupun ke lafaz, yaitu ke lafaz min ahlil. Dari kata ini terdapat hukum tajwid yang berupa izhar halki karena terdapat nun sukun mati atau nun berharokat sukun yang dimana bertemu dengan alif, sehingga cara bacanya pun harus jelas. Baik, mungkin itu saja. Di ayat 7 ini juga tidak terdapat hukum tajwid khususnya di bab nun sukun dan tanwin. Langsung saja kita menuju ke ayat terakhir, yaitu ke ayat 8. Pada ayat ke-8 ini terdapat lafaz yang berbunyi inda, yang dimana terdapat hukum tajwid ikhfah karena terdapat nun mati atau nun berharokat sukun yang bertemu dengan huruf da, sehingga cara bacanya pun samar dengan dengung atau disembunyikan. Lalu kita bisa melihat ke lafaz berikutnya, yaitu adnin tajri. Nun dari nun bertanwin ditemukan, disambung dengan huruf ta menjadi dengung. Selanjutnya kita bisa melihat ke lafaz selanjutnya, yaitu ke lafaz min tahtiha. Pada lafaz ini terdapat hukum tajwid yang berupa ikhfah karena terdapat nun mati atau nun berharokat sukun yang bertemu dengan huruf ta. Dan kita bisa meranjak ke lafaz selanjutnya, yaitu tahtihal anhar. Di kata ini terdapat hukum tajwid yang berupa izhar halki karena terdapat nun mati atau nun berharokat sukun bertemu dengan huruf ha. Selanjutnya pada lafaz selanjutnya, yaitu
Pada lafaz anhum. Pada lafaz anhum terdapat hukum tajwid, yaitu idhar halki, karena terdapat nun mati atau nun berharokat sukun, yang dimana bertemu dengan huruf H. Dan yang selanjutnya yaitu pada lafaz anhu. Pada lafaz anhu ini terdapat hukum tajwid idhar halki, karena terdapat nun mati atau nun berharokat sukun yang bertemu dengan huruf H. Baik, lafaz terakhir yang mengandung hukum nun sukun dan tajwid yaitu liman khasyiya rabbah. Pada lafaz ini terdapat hukum tajwid idhar halki, karena terdapat nun mati atau nun berharokat sukun yang bertemu dengan huruf kha. Ini mana cara bacanya pun harus jelas tanpa dengung. Baiklah, mungkin itulah penyampaian yang dapat saya sampaikan terkait dengan hukum nun sukun dan juga tanwin pada surat Al-Bayyinah kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, juga dapat menjadi landasan kita untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.